dengan referensi yang sudah saya miliki, sehingga ketika ada kasus-kasus apa saja di jalan, termasuk kecelakaan, pelanggaran atau whatever, atau penyimpangan terhadap sesuatu hukumnya atau apa, media mencari saya. Setelah tadi kita ngobrol, memang backgroundnya sangat kuat ya, dari road safety ini mulai dari kecil ya. Sebagai orang bodoh, sebagai orang bener, sehingga Ya. kalau saya membaca Jadi sesuatu backgroundnya tentang sangat statement, kuat ya sebagai di road safety ya. Awalnya kan memang balapan di jalan, Iya. terus sekolah di Amerika, iya. itu juga balap juga. Kemudian tadi ke Sekolah instruktur banyak di instruktur Amerika. kan, instruktur berarti memang udah backgroundnya kuat di situ. Terus tambah lagi tadi yang di Tembagapura itu juga sama kan. Terus lagi bekerja di perusahaan global juga berkecimpung di safety ya. Oh, berarti memang backgroundnya emang bener-bener pondasinya emang kuat banget di situ Alhamdulillah, alhamdulillah, karena saya merasakan itu melekat di darah saya ya. Karena pekerjaan saya, hobi saya, terus saya punya pengalaman kebodohan yang ingin saya share ke orang-orang. Sehingga kalau saya ngomong sesuatu tentang road safety, itu bergetar saya, apalagi kalau itu adalah menyangkut unsafe condition, unsafe act gitu ya, bergetar. Karena saya mengalami kebodohan-kebodohan tersebut. Saya berharap orang yang mendengar atau orang yang sedang saya ajar nggak mengalami itu, Pak Bambang. Oke Pak Yusri, saya tertarik dengan kata-kata kebodohan. Betul, saya setuju. Karena memang itu bukannya bilang Pak Yusri bodoh, enggak, karena memang Pernah saya jujur karena saja, justru pernah Pak Yusri memang mengalami. itu kebodohan kan, karena kita nggak safety kan. Betul. Nggak safety. Karena orang yang mengalami mengemudi atau berkendara di jalan di luar batas-batas kan, mohon maaf, bisa disebut juga orang bodoh kan, berarti kan nggak ada tanggung jawab di luar aturan kan. Nah, sehingga sorry Pak, ada tadi yang patah itu kan, dan itu sebagai kalau berulang, konsekuensi kan Pak ya, kalau konsekuensi. berulang itu kan bodoh. Kalau Iya, nggak berulang satu kali, memang apes dia kali ya. Nah itu guys ya, maksud saya gini, Pak Yusri udah ngasih pembelajaran yang sangat berharga gitu loh. 3 kali. Tiga kali gegar otak tuh. Nah, tapi Pak Yusri ini termasuk kayak kucing punya nyawa 11. Alhamdulillah, subhanallah. Bukannya saya itu, bukannya. Ini kan podcast Pak ya. Iya. Jadi Berbulan-bulan betul. Di rumah sakit Pak, geletak berbulan-bulan, bukan 1 bulan. Nah, berarti begini Pak. Kecelakaan itu ya bisa menyebabkan orang meninggal, bisa enggak kan? Ya. Tetap ada takdirnya kan? Oh iya. Tapi maksud saya jangan sampai jadi orang yang yang bodoh gitu loh kan. Tetap walaupun takdir menentukan, kita dari awal tetap harus safety gitu kan. Karena safety itu ada hubungan sebab akibat. Setuju nggak Pak? Setuju nggak Pak? Setuju sekali. Ada aksi dan reaksi. Ada aksi dan gitu. reaksi kan. Oke. Nah, oke. Sekarang makanya guys, di sini saya beruntung banget sebenarnya bisa podcast dengan Pak Yusri ini, karena memang sudah langsung dengar langsung bahwa memang beliau backgroundnya memang sangat kuat untuk road safety, dan memang beliau jadi figur narasumber yang mostly hampir di semua media itu pasti beliau. Ya, saya jarang lihat ada, tapi saya sangat jarang lihat selain Pak Yusri ini. Oke Pak Yusri, sekarang kita Pak Bambang, sebelum ya. Pak Bambang, kebetulan karena pekerjaan saya menjadi karyawan di satu perusahaan itu global tadi dan di safety, saya banyak belajar manajemen safety, termasuk road safety karena spesifik saya di sana, sehingga banyak opini, ide saya, standar pikiran saya yang saat sekarang ini menjadi standar di OGP. OGP itu Asosiasi Oil Gas Producer seluruh dunia. Sedangkan kita tahu minyak sangat concern dengan road safety ya, karena mereka menganggap aktivitas the highest risk adalah driving on the road ya. Itu standarnya itu kebetulan kontributornya adalah orang Indonesia, dan itu saya. Jadi kalau standar road safety-nya minyak, hafal di luar kepala saya seluruh dunia gitu, karena itu adalah
kontribusi saya. Jadi dari chit chat, kemudian komunikasi saya sama mereka standar ya. Standar. Ya ini saya baru tahu lagi nih, berarti selain road safety juga ada safety di perusahaan, ya, perusahaan global dan juga memang perusahaan minyak, di mana sebenarnya safety perusahaan kan kuat. Jadi salah satu background Pak Yusri juga dong, ya kan? Selain sebagai apa istilahnya road safety praktisi dan juga ada pengalaman kuat juga di perusahaan. Saya pernah jadi viktimnya, korbannya gitu ya, pelakunya. Okay. Sehingga saya sangat bergetar sekali, saya menjiwai sekali pekerjaan ini. Jadi ketika saya ngomong, saya sampaikan kepada orang, instruktur juga, mungkin mereka tidak punya pengalaman buruk itu. Jadi saya kepengen minta mereka tolong gugah nurani orang ketika Anda berbicara road safety. Karena kita nggak tahu, tadi Pak Bambang katakan, memang kematian takdir. Tapi kalau jangan sampai mereka mengalami fatal, nggak mati tapi fatal gitu. Fatal, cedera kan akhirnya memberatkan banyak orang dan membuat penderitaan yang berat. Itu maksud saya, kan Pak. Menyedihkan sekali kan. Itu makanya saya minta mereka untuk. Jadi saya di sini benar. Jadi di takdir di sini sebenarnya ada bukan sebab akibat. Kita dari awal safety, ya, bisa dipastikan insya Allah kedepannya safety kan. Betul. Tapi kalau dari awal sudah reckless, gerabak-gerubuk ya tinggal nunggu apa? Tinggal probability aja, tinggal waktunya. Tinggal waktunya aja gitu. Udah gitu. Jadi jangan pernah kita berbangga kalau kita melakukan sesuatu istilahnya substandard act gitu ya, atau apa ya bahasa Indonesianya, perilaku tidak aman, perilaku negatif atau tidak aman, itu tinggal waktunya, tunggu aja tuh. Jadi jangan bangga gitu. Perilaku tidak aman. Ya, jangan yakin, tuh saya nggak apa-apa. Oh iya, tupai aja lahirnya lompat-lompat masih jatuh itu zaman nenek-nenek kita udah ngomong gitu ya. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu yang kata Pak Bambang unsafe act atau tidak baik, tidak benar, negatif gitu, pasti tinggal tunggu waktunya saja. Dan itu yang kita yakini sebagai orang-orang yang berada di safety kan Pak ya. Gitu Pak Bang. Oke. Pak Yusri, saya mau ganti topik. Ngomongin tentang kondisi budaya atau perilaku pengendara di Indonesia. Itu. Sebelum nanti kita ngomongin yang lebih spesifik lagi, tapi ini ya masih cukup general. Budaya atau perilaku pengendara baik motor maupun mobil di Indonesia. Nah, menurut Pak Yusri saat ini seperti apa gitu Pak? Biar teman-teman juga dapat insight gitu. Terima kasih Pak Bambang. Ini luar biasa. Ini juga perlu kita sampaikan fakta. Kalau Pak Bambang tanya bagaimana pendapat saya tentang perilaku berlalu lintas di jalan saat ini di Indonesia, sangat mengecewakan sekali. Mengapa mengecewakan? Sudah perilaku tidak aman itu sudah membudaya. Dan budaya ini secara masif, secara nasional, bahkan hitungan detik saja kita begitu masuk di jalan raya, di kota-kota besar, di luar komplek, kita dalam hitungan detik saja kita akan melihat cerminan atau visualisasi dari perilaku tidak. Mengapa itu terjadi? Karena sudah dilakukan secara turun-temurun nih. Katakan seorang ayah yang tadinya tahun 80 punya anak masih kecil, ngantar sekolah pakai mobil, pakai motor, dan si ayah tanpa sadar menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm. Ini akan menjadi pembelajaran yang melekat pada si anak itu. Kalau si anak itu tahun 80 menerima pembelajaran luar biasa ini, saat sekarang umurnya mungkin sudah 50, 60 dan pemimpin, mungkin punya keluarga, dan ini akan dikasket kepada anak-anaknya atau orang-orang di sana. Artinya begini, yang saya ingin sampaikan adalah perilaku tidak aman itu sudah menjadi masif sekali, sehingga orang-orang sekarang, anak-anak sekarang sudah nggak tahu mana yang benar, karena semuanya sudah melakukan hal itu. Dan itu yang akhirnya disimpulkan dalam bahasa kertas bahwasanya, mohon maaf, mayoritas masyarakat Indonesia dalam konteks safety
keselamatan, berperilaku safety, berperilaku berkeselamatan, itu sudah salah karena mereka menganggap safety atau aturan, bahkan aturan ataupun norma-norma keselamatan lebih-lebih itu hanya aturan. Mereka akan menggunakan sabuk pengaman atau menggunakan helm kalau ada polisi karena mereka tahu itu aturan. Ya, betul. Terus Pak? Mereka bukan menjadikan informasi atau sesuatu yang mereka dapatkan tentang safety itu adalah kebutuhan. Itu adalah kebutuhan daripada keamanan mereka, kelancaran mereka, kenyamanan mereka, dan keselamatan mereka. Jadi mereka nggak tahu bahwasanya harusnya ketika kita berperilaku, berpola pikir safety, termasuk mengikuti aturan-aturannya, itu adalah kebutuhan dari 4K tadi. Mereka harus melakukan, misalnya itu di kantor gitu ya. Kalau ada pimpinannya, kalau ada orang safety-nya, kalau di jalan, kalau nggak ada polisi, bodoh amat. Nggak ada atasannya, nggak ada bosnya, bodoh amat. Kadang-kadang bosnya juga mengatakan go, ambil kiri. Ngapain pakai seatbelt? Pak Bambang ini nggak ada di sini kok. Iya nih Pak, ini kan mobil perusahaan. Iya, tapi nggak ada orang safety. Kamu ini udah dengar saya bosmu. Konsep ini sudah melekat anak kecil tadi yang sudah jadi bos. Jadi sudah buruk sekali. Kalau Bapak lihat dari jumlah kecelakaan yang ada jadi sekarang. Pak Yusri bilang buruk sekali. Berarti memang seperti itu kondisinya Pak ya? Oh iya, karena saya katakan hitungan detik saja kita keluar. Itu sudah Lebih-lebih berhenti di lampu merah, kita akan menemukan unsafe act. Mulai yang tidak pakai helm, mulai pakai celana pendek, mulai nerobos lampu merah. ya. Wow, dan itu merupakan hal biasa buat anak kita yang kecil saat sekarang. Itu hal yang biasa. Akhirnya ini pembelajaran yang konyol, yang melekat ke dirinya sampai kapanpun, dan saat itu mereka jadi manajer atau pimpinan. Bagaimana mereka menganggap safety itu adalah kebutuhan? Mereka akan menganggap just that's company rule. Oke Pak Yusri. Jadi jelek sekali. Ya, oke guys. Tadi Pak Yusri sudah menyampaikan bahwa kondisi perilaku budaya kita itu buruk guys, jelek gitu kan, masih teman-teman ya, jelek. Artinya apa? Artinya kalau kita mau ke jalan raya berkendara itu perlu apa Pak Yusri? Iya. Jadi begini, begitu kita ke jalan, orang sudah kelihatan tidak safety, tidak mengikuti aturan. apa yang harus kita lakukan adalah kalau kita merencanakan Ini keluar, konsep awalnya ya. keluar. Ini Ini harus sadar dulu, conscious, sadar. Ketika kita merencanakan perjalanan keluar dari rumah, berkendara, dan kita tahu fakta tadi bahwasanya tidak aman, maka konsep kita supaya kita aman adalah gampang, sederhana sekali, pakai logika. You have to get back, come home, seperti Anda berangkat tadi. Yes. Anda bisa meninggalkan return home safe every day. Yes, Anda bisa meninggalkan keluarga seperti sedia kalanya dan kembali seperti sedia kalanya. Anda bisa melihat senyumnya mereka, anak-anak, istri cantik Anda, semuanya. Karena kenapa? Ketika Anda di jalan, Anda menemukan unsafe condition, unsafe act, condition, and act. Artinya Anda sampai ke titik tujuan saja, itu merupakan sesuatu keberuntungan, teman-teman. Begitu Pak Bambang konsep saya, jadi mengerikan. Setuju Pak, setuju sekali. Ya. So kita yang harus antisipasi, bagaimana kita harus tertib, salah satunya mengalah, empati, kemudian antisipatif dari apa? Kesalahan orang lain. Kan kita tahu yang keroknya adalah orang yang berperilaku tidak aman, yang jumlahnya majority. Ya. Supaya kita di sana ya kita tertib, empati harus. Karena kalau nggak empati bisa tojok-tojokan emosi. Ketika emosi kita terganggu, kemampuan persepsi logika kita hilang. Terus apa? Antisipatif supaya kita nggak ditubruk orang atau celaka gara-gara kelalaian orang. Diem aja kita bisa ditabrak orang kok. Bagaimana kita, apalagi yang gerasa gerusuk, telepon-teleponan.
Ingat konsepnya, kembali ke rumah dengan selamat seperti sedia kalanya kita meninggalkan rumah pada hari itu. Oke. Keren Pak Yusri, keren. Pak Yusri, kita sudah, thank you Pak Yusri udah menjelaskan semuanya. Dan sekarang saya udah semakin sadar, teman-teman juga semakin sadar bahwa di luar itu adalah kondisinya buruk atau jelek ya. Dan kita perlu memastikan kita bila terlibat di luar, kita ada di luar, Aktivitas di luar, kita harus sadar bahwa kita menempatkan diri kita siap-siap menerima potensi kecelakaan dengan cedera yang mungkin dari rendah sampai serius, fatal, serius fatal gitu kan. Oleh karena itu kita harus benar-benar antisipasi dan lain-lain sehingga kita bisa return home safe every day gitu kan. Anda keluar, kita keluar ngapain? Iya. Ngapain? Berarti begitu kita berkendara, baik mobil maupun motor, kita sudah menempatkan diri kita dong. Oh iya, betul. Untuk menerima potensi kecelakaan, bener nggak Pak? Iya, supaya mindset kita, iya. Bukan pasrah ya. Bukan pasrah. Pasrah dimarahin Ya, berarti menempatkannya artinya kita untuk siap-siap bisa waspada, antisipatif. Nah, konsep antisipatif itu Pak Bambang, orang tahu antisipatif itu apa? Antisipatif adalah memastikan kondisi kendaraan, kondisi kita layak untuk mengoperasikan. Nah, kedua, ini, Pak. tertib. Itu antisipatif, tertib. Yang ketiga, apa? Selain tertib, empati. Kita tertib, kalau orang nggak tertib, kan banyak nih. Iya. Kita nggak berbagi, kita nggak kalah. Iya, Pak. Kita adu, orang nyalip dari kiri, kita pepet aja gitu. Karena dia melakukan pelanggaran, kita bukan polisi. Ya, antisipatif, orang pikir apa sih antisipatif, melihat ke depan, kiri, kanan, sekeliling. Enggak, antisipatif itu bentuknya adalah tertib. Sebelumnya, safety dulu. Iya, safety dulu. Sebelum kita melakukan, memastikan Teman-teman kondisi perhatiin kendaraan. ya. Silakan Pak. Memastikan safety dulu, berperilaku safety. Apa itu safety? Safety adalah think activity atau pola yang dilakukan sebelum activity. Seperti memastikan kondisi kendaraan, pastikan kondisi diri kita sudah layak untuk berada atau melakukan aktivitas itu. Kemudian tertib yaitu mengikuti aturan lalu lintas. Batas kecepatan, rambu-rambu, bang, semuanya. Terus yang berikut apa? Setelah tertib, yang berikut adalah antisipatif, waspada, siaga, dan yang keempat tadi itu empati. Udah. Nah, yang tertib ini semuanya, Pak. Tertib semua ini bukan yang namanya technical skill. Ini lebih kepada soft skill. Soft skill ini hanya bisa dilakukan dari perolehan pengetahuan, belajar, diajar. Kalau technical skill ngerem nggak usah diajarin, lakukan hari ini nggak bisa, nanti 1 jam bisa, 2 jam akan lebih bagus. Anda nggak bisa naik sepeda motor, ya gampang, lakukan terus-menerus, besok sudah jadi ahli tanpa diajarin. Setuju. Tapi yang namanya pengetahuan, ya kita harus belajar. Gitu teman-teman, makanya kita beruntung nih ya. Beruntung banget bisa ketemu dengan Pak Yusri ini. Jadi ya betul saya bilang seperti itu karena ini waktu yang sangat menurut saya sangat jarang dan kesempatan yang luar biasa Pak kita bisa podcast seperti ini gitu Pak. Betul Pak Mbak. Iya. Tapi thank you, saya juga merasa senang ada orang yang masih concern dengan masalah jalan raya. Biasanya kan yang concern ini lebih kepada jurnalis ya atau corporate gitu ya, perusahaan. Tapi ini saya kedatangan Pak Bambang untuk mengajak menjadi narasumber chit-chat di dalam podcast ini, merupakan satu kesempatan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi keselamatan banyak orang gitu. Atau para stakeholder yang berbadan hukum seperti instansi, institusi atau apa saja begitu. Karena kita Pak Bambang terkait ini kita perlu melakukan gerakan yang masif dari seluruh stakeholder jalan raya gitu, bukan parsial gitu ya. Jadi harus gerakan yang masif bahu-bahu untuk menyikapi kondisi yang luar biasa. Gitu. Setuju Pak Yusri. Ya. Jadi kenapa saya sangat tertarik dengan mengundang Pak Yusri? Saya ada kesamaan dengan Pak Yusri. Saya
melihat jalan raya ini kok seperti kayak tempat orang yang sangat mudah mendapatkan cedera. Ini belum ngomongin sifat jalan raya, tapi tempat dulu orang sangat mudah mendapatkan cedera gitu ya. Setuju sekali. Jadi saya ada kok kayaknya kita saya perlu juga ngobrolin tentang ini gitu loh Pak, tentang jalan raya ini supaya kita sama-sama ayo mengajak teman-teman siapapun nanti yang bisa menonton podcast ini gitu ya Pak, sama-sama kita bareng-bareng ikut berpartisipasi, memberikan kontribusi tentang bagaimana membuat jalan raya berkeselamatan. Ya. Gitu Pak ya. Itu salah satu background saya seneng dengan masalah ini gitu. Ya. Apalagi kita berbicara mengajar tentang keselamatan. Kalau ini bermanfaat, ini kebajikan. Ya. Dan itu merupakan amal, dan saya anggap itu investasi buat saya. Jadi luar biasa karena pekerjaan berarti kita harus komit kan. Ya. Kemudian passion ini yang membuat saya senang. Terus dibaliknya ada yang saya tahu ini kebajikan. Ini ibadah ini gitu kan. Jadi setuju Pak. Jadi saya mencoba mengisinya ini yang memberikan motivasi saya untuk terus eksis di dunia yang sudah hampir 40 tahun ini Pak. Apa ada target? Misalnya target. Oh, misalkan sekarang kan kondisi jalan raya seperti ini. Ya, mungkin target skala kecil aja deh Pak, nggak target skala besar, target skala kecil yang terbenak di Pak Yusri itu apa? Oke. Target skala kecil dulu itu adalah membuat peserta saya yang hadir, audiens saya itu betul-betul bisa merubah pola pikir mereka dan bisa menjadikan apa yang saya paparkan itu menjadi pedoman hidup mereka. Wow, kenapa? Karena ini menyangkut keselamatan. Keselamatan merupakan kehidupan. Dan saya ingin menjadikan mereka apa yang saya sampaikan itu menjadi lifestyle mereka. Karena kita tahu safety itu adalah fondasi dari kehidupan manusia. Dan ini terkait di jalan, di mana kita tahu jalan merupakan sebuah media yang sangat membahayakan. Jadi target saya adalah membuat mereka mengerti. Persoalannya yang sekarang mereka tahu tapi tidak mengerti. Oke. Nah, karena kalau mereka mengerti, mereka akan comply, mereka akan tertib. Nah, kalau mereka mengerti, mereka akan comply, mereka akan tertib, mereka akan antisipatif, bahkan mereka akan empati. Dan hebatnya lagi, mereka akan jadi pelopor. Oke. Karena akan menyampaikan kepada anak, istrinya, atau kalau mereka manajer ke bawahannya. Dan target saya itu dalam skop itu mereka ketika ada di ruangan saya ingin menjadikan mereka adalah pelopor bagi keselamatan. Halo teman-teman semua, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan pandangan dari praktisi kita Pak Yusri Pulubuhu. Nah sekarang waktunya kita kesimpulan. Ya, gimana Pak Yusri? Yes. Oke. Baik Pak Bambang. Jadi setelah diskusi panjang lebar tentang safety, walaupun masih banyak yang harus kita bicarakan, tapi harapan saya pada podcast hari ini atau sesi hari ini adalah berharap kalau apa yang kami diskusikan atau kami sampaikan pada hari ini memang matching, make sense, masuk akal. Demi keselamatan, maka teman-teman bisa menyampaikan kepada orang-orang tercinta, keluarga Anda, orang-orang yang berada di lingkaran pengaruh Anda. Dengan demikian, kita berharap dari sesuatu yang kita lakukan dengan jumlah kecil ini bisa menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Sehingga saat kita berada di jalan raya, siapa tahu itu diri kita atau keluarga kita bahkan, atau orang-orang tercinta yang kita kenal, mereka berada di sebuah lingkungan yang aman walaupun pada spot-spot tertentu di jalan raya. Dengan semangat menyebarkan, harapan saya
spot-spot itu akan semakin banyak dan semakin besar, semakin solid, sehingga jalan raya bisa kita harapkan sebagai sebuah media yang berkeselamatan. Salam road safety, dan jangan lupa ikutin terus podcast dari podcast Bambang Mariono yang akan selalu membahas hal-hal penting yang berguna bagi kehidupan kita. Sekali lagi, sampai jumpa. Terima kasih Pak Yusri. Yes. Oke guys, sampai ketemu lagi ya. Bye bye.